Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu di malam hari hingga pagi hari. Tuhan berikan hari yang baru dalam hidup kami. Kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau sangat menyayangi kami. Kau berikan hari yang baru, tentunya kau punya maksud yang baik buat kami. Bila kami boleh Tuhan berjalan sesuai kehendak-Mu di hari ini dan menutup hari Tuhan dengan baik bersama-Mu. Berbicara Engkau bawa pada pagi hari ini Tuhan, agar firman itu menjadi rema kekuatan buat kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Realisme Yesus. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 4 sampai 6 yang mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Bapak Ibu dikasih Tuhan, sering manusia membatasi kuasa penebusan dan mengkotak-kotakinya hanya dalam batas sebagai soal-soal rohani saja. Menolak Kristus juga dapat kita lakukan dengan membatasi kuasanya yang mengatakan, itu kan hanya berlaku di surga nanti, kita kan hanya masih di dunia ini. Saya kan cuma manusia biasa, bukan malaikat. Untuk itu, ya saya bisa dong melakukan hal-hal korupsi misalnya, melakukan jalan-jalan pintas, berbohong, menipu, dan sebagainya dengan alasan kita kan masih ada di dunia ini dengan segala kefanaannya, belum di surga. Begitu seringnya atau mendarah dagingnya cara berpikir ini seperti ini, sehingga Yesus sesungguhnya hanya sebatas idealis saja. Bahwa semua yang diajarkan Yesus, betapapun baik dan mulia, hanya dapat diwujudkan nanti kalau kita di surga. Setelah mati, di sana, di dunia seberang. Kalau di dunia saat ini, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah. Yang mau berdamai dengan segala dosa yang ada ditawarkan kepada kita. Alkitab dengan sangat jelas menyaksikan betapa kuasanya nyata sekarang. Kuasanya ada di sini, bukan di sana. Ia sendiri atau Tuhan sendiri berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Matius 11 ayat 4 sampai 6. Artinya bahwa kuasa Tuhan itu dapat dikerjakan saat ini. Melakukan hal-hal baik yang Tuhan suruh itu dapat dilakukan saat ini. Pada waktu engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya engkau boleh mengampuni orang tanpa batas yang Tuhan katakan. Apakah hal itu mungkin? Mungkin terjadi. Engkau berada seperti domba di tengah-tengah serigala. Apakah dapat hidup? Dapat hidup. Tuhan berjanji. Barang siapa yang melakukan kehendak dan kebenarannya, Tuhan akan pelihara. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam pengajaran Yesus. Jangan mengotak-otakinya bahwa saya manusia biasa, saya belum bisa mengampuni, saya belum bisa melakukan hal kebenaran, saya harus melakukan hal yang tidak terpuji dan sebagainya. Jika Anda menganggap hal-hal
eh, yang diajarkan Yesus itu idealis, maka kekristenan pun menjadi sebuah idealis. Di ajarannya, ajaran Kristen itu dianggap begitu tinggi sehingga tidak menyentuh bumi, alias tidak realistis, tidak dilakukan. Celakanya pemikiran ini sering kita lakukan karena beranggapan bahwa dengan menjalankan kekristenan secara idealis, kita akan jauh dari kebenaran. Padahal sama sekali tidak. Ajaran Yesus sekali lagi dapat dilakukan. Mengasihi sesama. Ajarannya tentang kasih misalnya. Bukan idealisme. Itu dapat dilakukan. Coba Anda bayangkan kalau Anda tidak melakukan kasih itu. Bayangkanlah kehidupan yang tanpa kasih. Anda tidak akan memperoleh apa-apa secara kebenaran. Bila Anda tidak mau berbagi dengan siapa-siapa, Anda tidak akan memperoleh apa-apa. Sifat rakus, sifat loba adalah kecenderungan semua orang. Tetapi bukan kodrat. Ia mencelakakan. Seperti dikatakan dunia menyediakan cukup untuk kebutuhan semua orang, tetapi tidak pernah cukup untuk memuaskan kelobaan atau kerakusan satu orang. Jadi perlu kasih. Kasih itu realistis. Kasih itu bertarung dengan bumi ini. Selamat pagi. Selamat menjalankan realisme, kenyataan, dan ajaran Kristus dengan kebenaran. Tuhan memberkatimu. Amin. Amin. Amin.